Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Azmi dengan NIM 2288240027. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan awal kolonialisme ke Nusantara. Bayangkan sebuah rempah-rempah yang harganya lebih mahal daripada emas. Kebayangannya aja aneh kan? Tapi itulah yang terjadi beberapa abad yang lalu, di mana di Nusantara bahan-bahan dapur seperti cengkeh dan pala benar-benar menjadi harta karun. Dan karena inilah sebuah kisah besar dimulai. Kisah tentang petualangan, ambisi, dan babak baru di tanah air kita. Nah, jadi kenapa sih orang-orang Eropa itu tiba-tiba datang ke Nusantara? Jadi jawabannya sederhana. Mereka kehabisan stok. Jadi, dulu itu jalur perdagangan Asia ke Eropa itu namanya jalur sutra. Nah, jalur sutra ini dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Sehingga rempah-rempah yang harusnya masuk ke Eropa malah tersendat di Kesultanan Ottoman. Sehingga harga rempah-rempah menjadi melambung tinggi dan rempah-rempah menjadi sangat langka. Jadi orang Eropa panik. Mereka butuh rempah untuk masak, untuk obat, dan untuk membuat parfum. Mereka nggak punya pilihan lain, jadi mereka memutuskan untuk mencari jalan sendiri dengan jalur laut. Nah, dengan 3 motivasi besar yaitu 3G, Gold, Glory, Gospel, mereka mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Dengan 3 motivasi besar ini, mereka akhirnya memulai ekspedisi terbesarnya. Nah, siapa sih yang sampai duluan? Yang sampai pertama yaitu Portugis. Setelah mengarungi lautan, mereka akhirnya sampai di Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Terus, kenapa di Malaka? Karena Malaka merupakan pusat perdagangan rempah di Asia Tenggara. Tapi mereka ingin langsung ke sumbernya, yaitu di Maluku. Maluku merupakan tempat asal dari pala dan cengkeh. Sementara Portugis sibuk di arah timur, Spanyol juga mencoba peruntungannya. Mereka berlayar ke arah barat dan mendarat di Filipina. Nah, persaingan antara Portugis dan Spanyol ini bahkan sampai buat mereka harus bikin perjanjian khusus, yaitu Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini untuk membagi wilayah kekuasaan mereka. Nah, kemudian datanglah Belanda. Mereka ini datangnya telat, tapi strategi mereka lebih cerdik. Pada tahun 1596, armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Kedatangan ini menjadi awal berdirinya sebuah perusahaan besar yang gak cuma pinter dagang tapi juga pinter perang, yaitu VOC. Kemudian berdirilah sebuah perusahaan besar yaitu VOC pada tahun 1602. Nah, terus apa yang terjadi setelahnya? Kedatangan mereka awalnya terlihat bagus. Pedagang lokal senang karena ada pembeli yang berani bayar mahal. Tetapi kesenangan ini tidak berlangsung lama. Secara ekonomi, mereka mulai menerapkan sistem monopoli. Mereka memaksa penguasa lokal hanya untuk menjual rempah kepada mereka. Kalau ada yang berani melawan, mereka bahkan gak segan-segan untuk memakai kekerasan. Jadi penguasa lokal yang awalnya makmur, perlahan-lahan menjadi gulung tikar. Secara politik, mereka juga cerdik sekali. Mereka lihat kalau kerajaan-kerajaan di Nusantara ini kelihatan gak akur satu sama lain. Jadi mereka pakai strategi namanya strategi politik adu domba, atau yang disebut juga divide et impera. Mereka pura-pura membantu salah satu kerajaan untuk melawan kerajaan lain, dan sebagai imbalannya, mereka meminta hak dagang atau bahkan kekuasaan.
Dampaknya ke kehidupan sosial juga besar. Selain masuknya agama Kristen, kedatangan mereka juga membawa konflik dan kekerasan. Penduduk lokal dipaksa tunduk, dan inilah awal mula dari penjajahan yang panjang. Jadi kisah ini bukan cuma tentang rempah, tapi juga tentang pelajaran berharga. Kedatangan mereka yang awalnya cuma mencari rempah, berakhir menjadi menguasai, memecah belah, dan mengubah nasib negara kita selama ratusan tahun. Sejarah ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan bagaimana kekayaan dapat jadi pemicu sebuah era yang bergejolak.